Maafkan aku Pak Pendeta. Kenapa bisa Bang? Kenapa? Alasannya kenapa? Iya minta maaf aja. Aku nggak nyimak tadi live-nya. Aduh maafkan aku ya. Kita saudara loh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke lah, sudah 200. Maafkan diriku. Bapak yang nantang saya. Bukan saya minta loh. Bapak sendiri yang minta. Ku kerjain tadi. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Akhi Juma itu menurut saya logis. Karena dia yang berbicara mewakili Yesus. Orang yang sudah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam harus tahu. warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang diwakili itu harus tahu siapa dia. Ketemu lagi. Wah keren ya. Tidak mungkin dong Bang Juma mewakili suara saya, tapi saya nggak kenal Bang Juma. Ketemu aja nggak pernah. Gimana bisa dipakai kayak gitu? Itu tuh logis sekali yang ditanyakan Bang Juma itu. Misalnya ada orang ngaku diutus oleh presiden datang ke daerah saya. Nah saya cek dulu ini benar nggak ini utusan presiden ini? Kapan presiden ini pernah mendelegasi orang ini? Kan begitu seharusnya. Nah, makanya mereka babak belur, nggak menyangka aja pertanyaan Bang Juma itu tadi kepada pendeta. Kok bisa tanya seperti itu ya? Ya iyalah, logis lah ditanyakan. Makanya kelabaan dia. Itu pertanyaan Bang Juma, bukan pertanyaan tetangga. Bingung dia. Karena bingung dia akhirnya nyerang pribadi, pakai masker lah ini itu. Aduh, Pak. Ya terpaksa, makanya aku minta maaf. Percuma gigi banyak kalau tidak ada ilmu juga kan, percuma gitu pamer gigi. Maafkan aku Pak Pendeta. Percuma gigi dipamer banyak giginya tapi nggak ada ilmunya. Gitu tadi ku bilang. Malah bahas yang aneh-aneh. Itu aja dijawab. Kenapa seandainya tidak misalnya kan, seandainya oh Yesus tidak pernah ngomong soal Paulus, alasannya begini. Kan enak kita dengarkan, ini enggak malah nyerang pertanyaan. Aduh bener nih orang. Pertanyaannya itu, apakah Tuhan itu bisa menjadi Tuhan oleh karena banyak orang yang menyembahnya di langit dan di bumi? Bisa, tidak bisa jawab dia. Aduh. Parah. Ulaika hum syarrul bariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kayak anak sekolah minggu, nggak ada bedanya dengan seger-seger sih. Nggak ada bedanya dengan seger-seger, ya Allah ya Rabbi. Mau dikasarin pendeta, nggak dikasarin gobloknya setengah mati. Aduh parah. Jangan galak-galak Pak sih. Jadi nggak bisa los Bang Juma tadi itu saya lihat tertahan gitu loh, mau ngomong itu nggak bisa lantang gitu. Ya gimana nama? Kasihan. Saya menghargai undangan beliau. Iya. Dia mengundang. Saya hargai daripada yang kayak bom-bom apa segala macam ya kan. Dia bikin undangan sendiri tanpa pemberitahuan ke kita. Sibuk sendiri. Siapa si CP sibuk sendiri. Kan gitu. Oke, Mora, apa yang ingin disampaikan Mora? Pertama-tama saya ingin nanya dulu Bang, ini konteks dan tujuan live ini sebenarnya apa Bang? Udah sering sih dijelaskan. Ya saya sering nonton. Untuk menyampaikan kebenaran juga. Islam Bang. Edukasi. Segmennya itu edukasi, segmentasinya edukasi. Untuk menyampaikan kebenaran Islam, Bang. Ke semua umat, ke semua manusia ya Pak. Iya betul. Iya Bang ya. Tujuannya agar janganlah menyembah sesama manusia, itu intinya.
Bener ini serius bang. Jangan menyembah sesama manusia, maksudnya gimana tadi bang? Ya Yesus kan manusia bang, jangan disembah. Itu intinya. Dipaham yang ganas-ganas bang Andi, kasih paham. Enggak ya, itu sih intinya. Tapi kan bisa Atas dasar diperhalus. apa bang bilang gitu bahwa Yesus itu manusia? Ya Bang Juma silakan dah, Bang Juma. Atau Pak Iya. Ade, monggo dulu. Ya memang Yesus manusia. Sesuai pengakuan Yesus sendiri, Lah terus kamu lantas akan kenapa- melihat anak kenapa hanya- manusia lantas duduk di kenapa- sebelah kanan yang maha kuasa. Aduh, kan Yesus ngaku anak manusia. Terus Bang. kenapa? Iya. Lantas hanya. Iya ya Pak. Lantas kenapa hanya umat? Jaringannya nggak bagus. Nggak bagus jaringanmu bang, putus-putus dia bang. Macam Ya, mana halo, pula halo. lah aku mau jawab bang, suaramu tak jelas bang. Coba dibenerin dulu bang jaringannya. Ya, Nanti kalau- bang. Ada trouble tadi. Oke. Pertanyaannya nih, itu coba kenapa hanya dibenerin Kristen yang dituju? Gimana bang? Pertanyaan Anda kan kenapa hanya Kristen Suara saya ya, gitu udah ya? jelas kah? Aduh, Suaranya udah bagus. Iya, cuman otaknya oke nggak lah, tahu. oke kita jawab, udah tahu, kita jawab ya. Jadi kenapa kita itu lebih konsentrasi gitu kan ke Kristen, walaupun memang kita diperintahkan oleh Allah itu bukan hanya kepada Kristen. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan bijaksana. Tapi kenapa kita itu lebih konsen ke Kristen gitu? Karena Kristen ini selain dia juga agama yang agama dakwah ya, kalau dalam Islam agama syiar, Kristen Islam juga agama syiar. Selain itu juga Kristen ini nyamar-nyamar bang, nyamar-nyamar istilah-istilah Islam itu sebenarnya sering kita bahas sih. Sering sekali kita bahas, contohnya menggunakan kitabnya yang seharusnya Biblos, ya diterjemahkan menjadi Alkitab. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, Biblos itu artinya kumpulan buku-buku, sedangkan Alkitab itu sebuah buku. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah seharusnya kalau memang mau ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman, dia tidak pakai Alkitab, tapi pakai kutubun. Itu artinya kumpulan buku-buku. Sama seperti dalam bahasa Yunani Biblos atau Bible. Seperti itu bang, itu satu. Ya intinya Kristen ini hanya Kristen lah agama yang nyamar-nyamar seperti Islam. Sedangkan Hindu, Buddha, Konghucu, dia berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dia tidak nyamar-nyamar, nama Tuhan mereka tetap Wisnu misalnya Hindu kan, atau Brahma. Nah Kristen enggak, nama Tuhannya Allah. Nama Tuhannya itu ngambil dari Islam gitu kan. Bahkan disalahartikan. Allah yang seharusnya itu nama dijadikan gelar. Sehingga patung-patung pun diberi gelar Allah. Jangan ada padamu Allah-Allah lain. Kan itu nggak benar. Allah itu nama yang paling kita sakralkan, yang paling kita junjung tinggi di dalam Islam. Kok bisa dicomot tapi disalahartikan, bahkan terkesan melecehkan begitu bang. Oke. Terima kasih Pak atas kejelasannya ya. Yang ingin saya tanyakan juga, kalau memang Kristen itu menyamar-nyamar, dan bahkan yang saya dengar Ustadz bukan 1-2 orang yang saya dengar masuk ke Kristen, itu dengan alasan apa Pak? Kalau sebenarnya mereka tahu, Contoh Ustadz siapa ya bang? banyak ada. Contoh satu bang. Contoh Ustadz siapa bang? Saya belum pernah dengar, soalnya ada Ustadz kok murtad itu saya belum pernah dengar gitu. Iya, iya benar. Ini saya kasih contoh ya. Memang banyak yang ngaku Ustadz, tetapi begitu dites ya, baca Yasin aja kacau. Itu ada Ustadz Ahmad Supena yang di Kesaksian Yusuf Manubulu. Baca Yasin larinya ke baca Al-Baqarah, dibilang baca Yasin.
Salah, maaf itu ayat kursi, salah itu Yasin, yang dibaca itu surah Al-Baqarah. Apa begini bisa dibilang ustadz? Ada lagi yang dari Madura itu, ya apa namanya, baca surah Al-Baqarah ujung-ujungnya doa makan dia. Kan aneh-aneh aja seperti itu. Jadi saya belum pernah dengar ada ustadz benar-benar ustadz yang benar-benar murtad. Contoh Yosua Muhammad Yasin, dia juga ngaku ustadz, nyebut nama surah aja salah. Az-Zukhruf, dia bilang Al-Ajrub. Nah kan orang Islam ya, loh ini ustadz ya, masa ustadz seperti ini? Nah, seperti itu bang. Salah satu contoh Ustadz Mohari dari Mediun pak, coba dicek. Mohari dari Mediun? Dari Mediun, iya. Ustadz beneran dia? Saya udah lama sih ngikutin video-video dia. Oh videonya. Bisa dites nggak ya kira-kira ya? Kita nggak, kalau hanya sebatas pengakuan kita nggak percaya bang. Kecuali dia itu betul-betul sudah membuktikan bacaan Qurannya seperti apa, pengetahuannya Islamnya seperti apa, baru kita percaya kalau dia ustadz bang. Gini aja Pak De. Bro, ini biar kembali ke topik. Intinya adalah kalaupun ada yang murtad, ya nggak apa-apa. Itu Pak mati naik. Ya, kalaupun ada yang murtad nggak apa-apa lah. Silakan saja menyembah manusia, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau memang Anda senang kalau ada pengikut tambah lagi populasinya menyembah manusia, ya nggak apa-apa gitu. Kan Yesus itu manusia. Itu aja topiknya tadi. Kenapa Kristen ini menyembah Yesus, sedangkan Yesus manusia? Itu topiknya. Silakan. Iya, Bang. Maaf sebelumnya saya nggak senang. Sebenarnya saya nggak senang ada juga yang ingin masuk ke Kristen. Soalnya di ajaran agama kami nggak diajarkan untuk mengajak yang mau masuk Kristen, istilahnya tidak untuk menghasut untuk saudara lainnya untuk masuk ke Kristenan, bang. Kalau dia mau masuk ya silahkan. Kalau enggak, kita nggak ada unsur paksaan. Dalam ajaran kami itu nggak ada diajarkan. Cuman kami diajarkan dalam kitab Injil itu hanya untuk memberitakan Injil-Injil Tuhan. Itu pun ke sesama yang umat kami. Karena itu selalu diberitakan di dalam gereja, acara-acara istilahnya di dalam acara-acara Kristenan. Ya otomatis toh yang ada di dalam acara itu hanya umat Kristiani toh. Sedikit ya. Gini bang, tadi kan ada pertanyaan tuh. Boleh? Izin? Boleh? Nah, dah. Jadi kan tadi ada pertanyaan tuh. Apa sih tujuan daripada adanya grup ini ataupun room ini kan gitu. Karena gini bang, sejatinya kami cuma membantu menyadarkan bahwa antara kata Tuhan dengan kata apapun di dunia ini punya diferensi ataupun pembeda. Biar lebih mudah abang pahami. Seperti contoh gini. Kata kunci pasti pewakilan daripada kata KUNCI untuk benda yang seperti ini. Kata-kata tas untuk benda yang seperti ini. Untuk tahu kunci yang mana, kita harus tahu dulu tas yang mana. Sekarang kita manusia realitanya disuguhkan dengan kata-kata Tuhan. Dimana kalau seandainya Tuhan itu sama seperti patung, maka patung itu menjadi sinonim daripada kata Tuhan. Maka menunjukkan apa? Semua patung di dunia ini adalah Tuhan. Karena apa? Tidak ada diferensia ataupun pembeda di antara kata Tuhan dan kata patung. Begitu juga saat kita mengatakan kata-kata manusia dan Tuhan. Dimana kata-kata Tuhan itu adalah kata-kata yang asing untuk kita. Jadi saat kita mengatakan Tuhan itu adalah manusia, maka seluruh manusia ini adalah Tuhan. Karena apa? Tidak ada diferensia di antara kata Tuhan dan kata manusia. Maka semua manusia di bumi ini adalah Tuhan. Karena apa? Kata manusia sinonim dengan kata Tuhan. Jadi adanya room ini kami membantu mengajarkan kembali apa sih diferensia ataupun pembeda kata-kata Tuhan dengan kata-kata manusia ataupun kata-kata apapun. Seperti itu bang. Itu dari segi pola pikir gitu bang. Berat kali itu Bang Daman antara jeans, vessel, genus, diferensia sama kuiditas atau esensi. Cuman gini, yang tadi itu Bang Daman, menariknya itu katanya kami nggak ada maksa-maksa kata dia. Itu ada tuh di kota medium, ada yang maksa-maksa itu. Banyak pendeta yang maksa. Di mana? Medium di kota medium. Secara tidak langsung hanya orang bapak ini yang memaksa Loh. demi untuk menjelek-jelekkan agama Kristen. Ya iya.
Oke bang, saya tanya bang, apa pembeda di antara kata Tuhan dengan kata manusia menurut abang apa sih? Ataupun manusia dan kata Tuhan itu sinonim bang? Satu kata yang sama atau gimana bang? Coba dijelasin deh. Saya nggak bisa bilang Tuhan kami itu manusia. Jadi saya nggak bisa untuk membedakannya. Berarti abang setuju nggak kalau antara manusia dan Tuhan itu punya sinonim? Percaya nggak? Ya, menurut saya pribadi, itu manusia dengan Tuhan nggak bisa dibeda-bedakan gitu loh bang. Oh, berarti emang sinonim ya bang? Udah sekian berarti. Ya kalau kita ngikut alur orang abang tadi, kalau misalnya bahwa Tuhan itu Tuhan, jangan mau menyembah Tuhan dengan berwujud manusia gitu kan? Maksud abang tadi istilahnya? Gini bang, Ya. setiap kata. Oh, lanjut. Ya sebenarnya gini loh Bang, bukan hanya di Islam yang pengertiannya seperti itu, bahkan di dalam kitab Anda sendiri loh, dalam kitab Bilangan 19 ayat 23, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Bagaimana mungkin Anda mau menyembah Tuhan dalam bentuk manusia? Kalau di dalam kitab Anda sendiri, di dalam kitab Bilangan 19 ayat 23 jelas dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Nah gimana? Nah, terus kenapa orang bapak bilang Tuhan kami berwujud manusia? Nah karena memang faktanya Yesus manusia kan. Bilangan 23, bentar ya, 23 ayat 19. Nah ini, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan bukan manusia Bang. Iya kan maksud saya di sini kan Pak, bukan istilahnya saya mau jadi, saya nggak membela agama saya dan saya juga nggak membela agama Bapak. Saya juga udah berapa hari ini ngikutin Komal ini. Istilahnya juga saya pengen naik gitu loh. Yang maksud dan tujuan saya gini ya, kalau walaupun ajaran agama Bapak benar, ya tekunin lah. Gitu loh. Jangan membeda-bedakan agama Bapak dengan agama lain. Gak boleh kayak gitu Pak. Itu menurut Anda, tapi kita punya perintah. Bang. Ini iya benar. Ini Tapi nanti Anda, ini gini nanti Bang, bisa gini. membuat Kalau perselisihan, loh. Anda melarang saya, artinya Anda tidak toleransi. Bukankah Bukan, di saya- dalam, bentar, izinkan sedikit. Di dalam Undang-Undang Dasar negara kita, pasal 29, itu sangat jelas, setiap warga negara ya itu berhak menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, ketika kita menyampaikan agama kita, itu kita sedang menjalankan perintah dari agama kita. Mana ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Lah kok kamu ngelarang? Emang kamu siapa? Apakah saya harus lebih patuh ke Anda atau patuh ke Tuhan saya? Tentu saya akan patuh kepada Tuhan saya. Apapun yang diperintahkan Tuhan saya harus saya laksanakan. Karena kalau tidak saya laksanakan, saya berdosa, Bang. Begitu. Saya bukan melarang Pak. Yang maksud dan tujuan saya kan ini nanti bisa membuat perselisihan. Bhinneka Tunggal itu nanti jadi nggak ada gunanya loh. Itu namanya kata siapa? Kita itu memberi kebebasan. Kamu mau beribadah silahkan. Nah, dan kita bang, orang-orang yang ada di sini tidak pernah membahas Kristen kalau tidak ada Kristen. Kecuali ada Kristen naik baru terjadi dialog. Tetapi kalau nggak ada Kristen kita nggak monolog. Ngapain? Gitu loh. Nah, ketika namanya dialog itu tidak bisa dikatakan memecah belah. Di situ ada tanya jawab. Mungkin hanya orang-orang yang sumbu pendek saja. Ketika dialog agama ini dibilang bisa memecah belah bangsa, tidak. Kenapa bisa memecah belah bangsa? Asal yang kita sampaikan itu sesuai. Ada datanya, tidak boleh ngarang, tidak boleh asal nyeplos.
Itu aman-aman saja Bang, dan itu tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Kenapa nggak bisa Pak? Bapak sendiri tadi bilang itu yang Aduh, ini anaknya nggak ngerti-ngerti deh. Bagaimana bisa dikatakan melanggar hukum kalau dialog? Yang bisa melanggar hukum itu monolog. Tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba kita bahas Kristen. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau dialog, nggak ada masalah. Siapa yang bisa ditangkap gara-gara dialog? Nggak ada. Itu nggak melanggar hukum. Gini aja Pak De, yang perlu ditangkap itu LAI. Nah, itu dia. Bang Jumat, tolong diterangkan dulu nih bocah ini. Dia nggak ngerti kali di Bible-nya itu banyak nyolong-nyolong istilah Islam. Iya, baik. Terima kasih sahabat semua dan para guru yang ada di sini. Iya. Izin bentar Bang. Tadi Abang bilang tadi tuh di Bible itu banyak mencuplik. Apakah bukannya Alkitab udah ada di abad keempat, Al-Quran di abad ketujuh? Oke, baik. Saya masuk dulu ya. Jadi gini, Bung, Saudara Mora. Kenapa kami muncul di tengah-tengah kemudian hiruk-pikuknya dunia digital, sosmed lagi merambah, kemudian hampir semua generasi, ya, generasi yang sudah bukan lagi milenial bahkan. Itu disebabkan karena kami membentengi umat kami dalam hal ini generasi Islam khususnya dari ajaran setan. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sedangkan di dalam kitab saudara jelas di Markus 16 nomor 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti perintah Markus 16 nomor 15 ini memberitakan ajaran makan semua makanan yang haram kepada umat Islam juga. Jadi Anda harus memahami, di agama Anda itu sekiranya bisa, saya ulang, sekiranya bisa di agama Anda itu kapal selam bisa direbus, kapal selam juga Anda makan. Andai bisa aspal itu digulung, dikasih kecap, Anda makan aspal juga. Karena di agama Anda itu semuanya halal. Sementara agama saya mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Sementara di agama Anda anjing, kucing, balau, tikus, pararang, kodok semua dimakan. Pokoknya apapun yang bergerak di atas muka bumi ini tuh bisa dimakan oleh agama Anda. Kami di sini menghindari dan menjaga anak keturunan kami supaya tidak mengikuti ajaran pemakan segala, omnivora. Kalau omnivora itu kan hewan pemakan segala ya. Maaf, bukan omnivora sih, tapi manusia yang menghalalkan segala sesuatunya, khususnya makanan. Nah, sedangkan di Islam, innama ya'murukum bis-su' wal fahsa wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Bayangkan tadi saya dengan pendeta, berdiskusi dengan pendeta, ada manusia yang lahir 2000 tahun lalu, konon ceritanya lahir di kandang binatang, dilantiknya menjadi Tuhan. Dilantik menjadi Tuhan. Kalau untuk dirinya saja nggak apa-apa, ini disuruh beritakan kepada seluruh makhluk. Umat Islam itu makhluk, anak generasi kami itu makhluk, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa Islam, semuanya makhluk. Kami hadir kemudian untuk menghindari makhluk ini dari penginjilan. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi makhluk mamalia. Jadi kalau saudara bertanya kenapa ada diskusi seperti itu, karena agama Anda menjual manusia untuk dituhankan. Kami nggak mau.
Maka kami membentengi. Apalagi di dalam kitab suci kami mengatakan bahwa orang-orang yang menjajakan kemudian manusia untuk disembah, kata Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil aghayyi tsumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kami nggak mau anak kami disesatkan. Andai saja agama saudara itu tidak diberitakan ke Islam kepada seluruh makhluk, ya silakan aja. Kayak Hindu, Buddha, mereka kan hanya internal mereka saja, bukan agama syiar. Tapi ketika berbicara agama Kristen, wow, mereka menginginkan semuanya orang menjadi Kristen. Mereka menjajah, disusupi misionaris. Mereka berbisnis, disusupi misionaris. Mereka sekolah, disusupi misionaris. Apapun pasti ada misionaris. Penjajah aja pada tingkat yang sudah level tinggi, yaitu melakukan penjajahan, penindasan, penegasan, perampasan dan seterusnya, masih juga disisipi dengan misionaris. Apalagi kalau dalam keadaan ada bencana, misionaris di mana-mana. Inilah kenapa kami harus ada di sini. Itulah sebabnya kenapa Apologet Islam Indonesia itu berdiri di tengah-tengah kita. Demikian. Ya, atas penjelasannya. Berarti sama aja dong, orang bapak itu punya iman. Soalnya takut tadi kan terpengaruh. Berarti iman orang bapak kecil, atau bahkan gak punya iman sama sekali. Boleh saya jawab? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Jadi kalau Anda berkata seperti itu, coba Anda sediakan waktu Anda sedikit-sedikit kemudian ya, untuk kemudian membaca kitab saudara. Di dalam kitab saudara Matius 4, orang yang Anda tuhankan pun dicobai oleh setan. Maka Yesus, Tuhannya saudara Morah, dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Wah, ini Tuhan Pak. Selepel Tuhan aja dicobai. Jadi kalau Anda mengatakan iman Anda kecil, wah Yesus saja yang Tuhan dicobai, Bung. Dicobai dia. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus itu Tuhan kan? Lah, ini yang saya katakan kepada saudara. Tuhan Anda saja dicobai sama setan, apalagi manusia biasa. Dan ini yang sedang dipraktekkan oleh agama saudara, mencobai orang-orang untuk supaya bisa mendengarkan pemberitaan ketuhanan Yesus. Ini selepel Tuhan aja menurut iman Anda dicobai oleh Tuhan, apalagi manusia biasa kayak kami. Jadi generasi Islam dicobai oleh setan. Al-Quran mengatakan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu berasal dari dua golongan. Yang pertama dari golongan manusia, yang kedua adalah golongan iblis, dari golongan jin. Kalau jinnya itu apa golongannya disebut setan, kalau manusia disebut kafir. Jadi iblis kemudian mengajarkan Yesus menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kristen juga mengajarkan kemudian menyembah kepada selain daripada Tuhan. Siapa itu? Anak Maria. Anak Maria bukan Tuhan, dia manusia. Coba. Kenapa kemudian kitab saudara menggunakan istilah-istilah Islam? Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, ayat, syafaat, mukjizat. Kenapa digunakan istilah-istilah itu semua? Ya untuk menyesatkan umat Islam agar mereka bisa murtad. Makanya para apologet muncul di sini. Dinda Daman ada, Dinda Neplos ada, Bang Handis, Bang Zugi dan semuanya, termasuk Bunda. Itu kita hadir di sini untuk membentengi akidah umat Islam agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Sekarang siapa yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib? Apakah Tuhan atau setan? Ketika kemudian Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 orang, tapi satu di antaramu adalah setan. Setan inilah yang kemudian berkhianat. Hasil dari pengkhianatannya kemudian Yesus ditangkap. Hasil dari penangkapan Yesus disalibkan. Hasil dari penyaliban Yesus dituhankan oleh orang Kristen. Berterima kasihlah kepada setan yang telah memberikan hadiah kepada saudara berupa Tuhan dari manusia. Silakan. Ya, yang maksud Bapak tadi di antara 12 murid Yesus salah satu Yudas Iskariot kan? Ya, betul. Markus 3 jelas dia disebut pengkhianat, kerasukan setan dia.
Ya, hanya gara-gara Yudas Iskariot Tuhan Yesus bisa dipaku di tiang salib. Banyak hal yang menyebabkan kemudian Yesus itu disalibkan. Salah satu untuk menembus dosa-dosa manusia itu, Pak. Itu ajaran siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia? Siapa yang mengajarkan? Ya Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan itu? Saya kasih clue-nya. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka ingin melakukan persembahan korban tebusan kepada Tuhan Elohim, sampaikan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, dan juga lembu. Ada di situ manusia? Ya, Pak. Ada manusia di situ disebutkan. Ya, izin jawab, Pak. Iya, silakan. Sebelum Tuhan Yesus itu dimasukkan ke diturunin dari tiang salib atau sebelum dipaku, kan di situ Tuhan kami berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus Yesus berdoa kepada siapa tuh? Ya Allah Bapaknya. Kepada Tuhannya. Allah Bapaknya. Tuhannya kan? Iya ya, itu kan Yesus itu sebenarnya kan yang diutus Allah. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan tapi utusan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Yesus siapa? Utusannya. Dia siapa? Tuhan. Siapa yang membunuh? Manusia. Siapa yang dibunuh? Manusia. Yesus siapa? Tuhan. Ini kenapa yang kayak gini belepotan kayak gini iman saudara? Yang dibunuh Tuhan, yang diutus Tuhan, yang mengutus Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? 1. Yang mengutus 1, yang diutus 1. Berapa itu? 1. Tuhan kita, cuman kan kita berbeda-beda cara kita untuk melakukan terbaik menurut agama kita. Tuhan semua umat manusia itu satu, Pak. Hindu itu satu Tuhannya, Buddha itu satu Tuhannya, Konghucu satu Tuhannya, Kristen satu Tuhannya. Siapa Tuhan yang satu yang Anda maksud? Ya Allah Bapa yang ada di surga. Kalau Yesus utusan Allah, bukan Tuhan. Bukan. Yesus itu utusan Allah. Iya, Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Tadi katanya Tuhannya 1. Ini yang saya katakan tadi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Kalian sedang membantu setan di dalam menyesatkan umat Islam, dalam menyesatkan manusia. Kalian lagi mewakili setan itu. Anda mengatakan Tuhan Anda 1, Hindu 1, Buddha 1, Islam 1, Kristen 1. Siapa nama Tuhan yang 1 itu? Allah Bapa yang di surga. Yesus? Ya itu yang diutus, Pak. Ya iya, Tuhan atau bukan? Tuhan juga katanya. Anda mau menyesatkan siapa di sini? Saya nggak menyesatkan siapa-siapa. Cuman saya kan hanya memberitakan apa yang saya tahu. Saya nggak mengada-ngada. Nah, Tuhan Anda 1. Iya 1. Namanya? Ya Tuhan kamu juga 1 kan? Ya, nama Tuhan Anda yang 1 itu siapa? Ya Allah Bapa yang ada di surga. Yang ada di surga. Kalau yang anaknya Maria Tuhan juga? Itu utusan Allah. Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Anda 1. Namanya Allah Bapa yang di surga. Anak Maria Tuhan juga. Berarti 2. Ini gimana ceritanya Anda mengatakan 1 tapi 2? Anda makan 2, bayarnya 1. Tertawakan orang kita. Loh Pak, kan saya yang
Yang saya jawab yang ada di dalam pengetahuan saya, yang ada di dalam jati diri saya. Itu yang saya jawab. Iya, tapi apakah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, tapi ternyata dua, apakah Anda tidak malu mengakuinya? Tuhan Oke, saya satu. Jadi saya tanya balik, menurut Bapak Tuhan itu ada berapa? Satu, Siapa? Allah. Tuhan orang Buddha itu siapa? Mana saya tahu Tuhannya dia siapa? Jadi menurut Bapak orang Buddha itu tujuannya bukan hanya itu agama itu didirikan untuk mau masuk ke surga, nggak satu tujuan gitu maksudnya? Ya, Apakah masing-masing agama itu punya tempat kembali. Tetapi di antara banyak agama di atas muka bumi ini, hanya ada satu pengajaran yang berasal dari Tuhan yang benar, yaitu agama Salam. Ya kalau menurut Bapak itu benar, terus gimana? Gimana Bapak keberatannya kalau itu menurut Bapak benar? Saya nggak ada keberatan, saudaraku. Kan tadi Anda muncul di sini. Kenapa ada diskusi-diskusi kayak begini ada? Ya, saya punya kewajiban dan juga punya hak untuk menjawab itu kan. Maka saya jawab, agama Kristen dari sejak penjajahan Belanda, Portugis itu mengajarkan agar pribumi mengikuti ajaran agamanya. Kan begitu. Sedangkan ajaran agama Anda adalah ajaran yang mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Maka kami muncul kemudian membentengi akidah umat kami agar jangan menyembah manusia. Apakah itu salah? Kan tidak salah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Emang agama lu bener? Nabi mana yang ngajarin agama lu? Kan gitu jawaban kasarnya. Enak kali kau mau menghukum. Pertanggungjawabkan dulu, buktikan dulu agamamu benar. Agama bisa dilihat benar dari aspek ketuhanannya. Nah, kita berbicara mengenai aspek ketuhanan. Sejak kapan anak Maria itu menjadi Tuhan? Sedangkan anak Maria sendiri sibuk siang dan malam menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 23. Kata Yesus, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Yesus menyembah Tuhan kok. Kenapa dituhankan? Maka kami muncul kemudian untuk membentengi akidah umat Islam agar jangan mau kemudian diajak menyembah kepada Tuhan yang bertuhan. Gak salah kan Bang? Iya kan? Ya nggak salah. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Salaman kita kalau gitu. Lanjut. Yang mau saya tanya balik Pak, apakah ada datanya bahwa umat Kristiani untuk mengajak pribumi semua hanya untuk masuk ke umat Kristiani? Ya kan ini beritanya, ini kitab saudara sendiri, Markus 16 nomor 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lah kami juga makhluk. Berarti perintahnya orang Kristen harus menginjili kami kan? Ini kan dalil. Markus 16 nomor 15 kan gitu. Jadi Anda silakan penginjilan, kami juga akan membentengi akidah umat kami. Sama-sama kita. Kenapa pakai eho cuma las? Itu kan tidak ada kopi Bang Handi. Gitu saudaraku ya. Saudara Mora, jadi Anda sudah mengatakan tidak ada yang salah. Emang nggak ada salah. Silakan Anda beritakan Injil. Ayo injilin saya, Bang Suma. Ya, tidak ada keselamatan tanpa menyembah Yesus. Minta dalilnya dong, Paman. Nggak ada dalil. Lalu apa dasarnya menyembah Yesus? Tidak ada dalilnya. Hanya karena ikut-ikutan. Oh, nggak bisa. Keselamatan itu harus dicari berdasarkan dengan pewahyuan. Seperti itu saudaraku. Morah. Lanjut. Silahkan kan. Kenapa mulai ngelek ya? Terpental saya. Sama Pak De, sabar. Silakan saudara, silakan. Ya halo, dengar suara? Iya, dengar. Itu kan Bapak sendiri tadi yang membilang bahwa di dalam kitab Injil kami
beritakanlah semua Injil kepada semua umat makhluk hidup. Terus? Berarti menurut pandangan Bapak di situ kami hanya memberitakan untuk orang Bapak biar supaya masuk ke Kristen gitu. Kan dalilnya barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Gimana mungkin kami mau percaya? Lawang ajaran kayak begitu nggak ada nabi yang ngajarkan sembah manusia. Itu ajaran nabi mana? Nah, itu dia Pak. Itu semua tergantung tarik diri masing-masing Pak. Ya tapi kan faktanya dihukum katanya kalau tidak percaya. Berarti Bapak percaya itu nanti dihukum? Ya, saya nggak percaya berarti saya mau dihukum. Enak kali saya mau dihukum. Saya harus membantah dong. Ya kan Bapak sendiri tadi yang bilang kalau kami tidak mengikuti nanti dihukum. Bapak bilang. Iya. Lah berarti Bapak percaya bahwa Bapak nanti dihukum? Ya iya. Ini kata dalilnya kan. Kan Anda membicarakan, misalnya nih Anda datang ke rumah kami itu ya, door to door. Bapak, Tuhan di surga mengasihi Bapak. Kalau Bapak tidak percaya kepada Yesus dan datang menembus dosa Bapak, maka akan mati Bapak akan mati dalam dosa Bapak, dan Bapak akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya takutlah kami, ngerilah kami mendengarnya, ya kan? Sebab ada firman Tuhan berkata di dalam Markus 16 nomor 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan ada dalilnya kayak begitu. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Takutlah kami dihukum. Nah sekarang apakah ini harus dipercaya data itu? Kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari, jangan-jangan ini hoax kan gitu. Nah ternyata setelah kita pelajarin, ini gak ada perintah untuk kemudian menyembah kepada Yesus. Gak ada. Mana perintahnya nyembah kepada Yesus? Mana? Ada? Gak ada. Jadi kami mengatakan ini hoax karena tidak ada perintahnya. Sementara di dalam Matius 17 nomor 5 jelas dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mana? Saya ingin dengar dari mulut Yesus. Mana coba? Pasang kuping saya nih. Wahai manusia, sembahlah aku saja, jangan yang lain. Mana? Gak ada. Nah, sementara teman-teman Kristen menyembah Yesus. Mana perintahnya? Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai membuat kejahatan? Karena menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Kalian menyembah aku bukan atas kehendak Bapa. Oh tidak Yesus, kami menyembahmu karena kehendak Bapa. Mana dalilnya? Sembahlah anakku, mana dalilnya? Kan tidak ada. Dia cuma mengatakan dengarkanlah dia, dengarkanlah anakku Yesus. Ya sudah, mari kita dengarkan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Tuhan dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Coba, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan Tuhan. Aku tidak menghakimi dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Lalu mana dasarnya kita tuhankan? Ke ayah nggak ada. Jadi yang menyembah tanpa perintah itu adalah iman membabi buta namanya. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Diusir orang-orang yang tidak mendengarkan kehendak Bapa atau yang tidak mengikuti kehendak Bapa. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi gimana? Kami harus iya silakan. Kalau di agama Bapak itu membuat kejahatan dilempar kemana Pak? Neraka. Ya udah sama kan? Ya tapi yang dikatakan membuat kejahatan itu adalah yang menyembah manusia. Matius 7 nomor 21, coba Anda baca. Dilempar ke neraka orang-orang ini. Saya nggak mau anak keturunan saya dilempar ke neraka. Maka saya harus membentengi akidah mereka dengan tampil sebagai apologet di sini. Gitu Bang.
Jadi orang Bapak menyembah siapa? Allah, Tuhan yang mengutus Yesus. Ada nggak? Tuhan yang mengutus Yesus. Ya, Ya, mungkin itu sama aja Pak. Ya kita juga kan Tuhan yang mengutus Yesus itu, saya bilang tadi kan itu utusan Allah. Yesus Yesus itu utusan dari Allah. bukan Yesus, bukan Tuhan. Iya Yesus. Iya, yang saya tanya anak muda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu juru selamat yang utusan dari Allah. Tuhan juga. Ya dia Berat juru untuk selamat jujur. kami Pak. Dialah yang Berat menyampaikan untuk doa jujur. kami ke Allah Bapa. Gimana? Ya Yesus itu juru selamat kami, karena melalui dialah kami berdoa supaya doa kami sampai ke Allah Bapa yang ada di surga. Iya. Sekarang dia yang Bapa itu sendiri atau bukan? Utusan Pak, utusan Allah. Berarti bukan Bapa. Ya gini aja saya kasih contoh Pak. Orang tua Bapak melahirkan Bapak. Iya. Ya, orang tua Bapak melahirkan Bapak. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak. Ini salah satu contoh ya. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak supaya dia memanggil Bapak ayah atau Bapak. Apakah saya adalah bapakku? Itu kan tadi saya buat salah satu contoh Pak. Nah ini makanya contohnya aku pertanyakan. Makanya saya pertanyakan, apakah aku ini adalah bapakku? Bukan Bang Juma. Gimana tadi Pak? Apakah aku adalah bapakku? Iya. Gimana ceritanya? Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Oke. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Apa yang sedang saudara lakukan ini adalah untuk menyesatkan manusia. Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan saya adalah bapakku sendiri? Berarti saya, waduh, saya yang Ayolah saudaraku, gunakan akal di dalam beriman, mumpung masih ada kesempatan ya. Pelajari Bibelnya baik-baik. Pelajari Bibelnya baik-baik. Jangan hanya mendengarkan doktrin dan dogma. Bibel Anda sendirilah yang akan mengantarkan kepada Islam, kalau Anda bisa menggunakan akal Anda dengan baik. Bibel Anda lah yang akan mengantarkan hidayah, kalau Anda bisa menggunakan akal dengan baik. Itu. Jangan dulu masuk ke ranah Quran, ke Bibel Anda saja dulu. Kalau Anda dapat menemukan poin-poin kebenaran di dalamnya, yang mana kebenaran itu adalah hasil daripada filter akal Anda sendiri, dan Anda jujur terhadap diri Anda, tidak ego terhadap iman dan doktrin, maka Anda akan menemukan Islam. Islam itu agama rasional, agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan, agama yang sejalan dengan zaman, agama yang sejalan dengan peradaban manusia sampai hari kiamat. Secantik apapun zaman, seindah apapun dan semodern apapun zaman, Al-Quran akan tetap menjadi cahaya di tengah-tengah perkembangan zaman tersebut. Kalau Anda bandingkan dengan kitab saudara, ya tengoklah malam ini. Bagaimana mungkin kemudian di zaman digital kayak sekarang, dengan mudah orang bisa mengakses semua informasi, ada sekelompok manusia yang kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Itu dulu
Itu dulu zaman purbakala, zaman jahiliyah, zaman kuno, orang kemudian menyembah kepada makhluk, menyembah kepada berhala, menyembah kepada roh, menyembah kepada pohon, menyembah kepada sapi, menyembah kepada batu. Itu dulu. Ketika kemudian Islam itu datang, merangsang akal manusia untuk supaya manusia itu bisa sampai kepada hakikat Tuhan yang benar. Seperti itu, saudara. Jadi kalau Anda goyah, mending Anda turun dan istirahat. Udah hilang, gurunya. Sudah hilang. Alhamdulillah. Oke, silakan. Yang lain silakan. Oke, satu ayat. Lukas. Pak Lukas, open mic. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz Alif. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua API, barakallah. Lanjut deh, silakan. wabarakatuh. pagi. Guru. Ya, Pak Lukas. Gedein dikit suaranya Pak Lukas. Ya, kemarin sudah diterangkan sama Bang Juma mengenai hakikat ketuhanan ya. Hakikat ketuhanan, dan saya mendapat pencerahan, mendapat edukasi lah bagaimana di kitab suci Al-Quran itu ketuhanan itu cuman satu ya. Dan saya pernah mendengar Bang Juma pernah berbicara mengenai bahwa kita orang Muslim juga mempercayai Taurat, Injil ya, Bang Juma ya. Yang saya mau tanyakan, apakah selain Al-Quran itu adakah Injil ada di dalam Al-Quran, Bang Juma? Atau Taurat ada di Al-Quran gitu? Apakah terpisah itu? Gitu, Bang Juma. Iya. Baik. Apakah Jadi Injil, Al-Quran, karena kan Muslim kan mengimani juga Taurat, Injil ya, Bang Juma ya. Apa itu terpisah di Siap. Al-Quran juga ada Pak itu Pak? Coba Bang Juma, mohonlah pencerahannya Bang Juma. baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai, suara saya kedengaran ya? Dengar. Mantap. Dengar jelas. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Taurat, artinya umat Islam kemudian memahami bagaimana Al-Quran menyelaraskan kemudian firman Tuhan yang datang kepada para nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudal linnasi taj'alunahu qarantisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurun kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Ikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu tidak perlihatkan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah Allah menurunkan Taurat itu. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi Al-Quran menarasikan bahwa Nabi Musa menerima Torah. Musa kemudian menjadikan Taurat itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai yang disampaikan oleh Al-Quran. Kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa disebut Torah, tapi nasib kitab itu sudah dibuat bercerai-berai.
Kami beriman kepada Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi kami paham betul bahwa kitab itu kemudian sudah bercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran manusia. Apakah kemudian terpisah? Memang terpisah. Karena Injil bukan Al-Quran, Al-Quran bukan Injil, dan juga bukan Taurah. Ini adalah tiga kitab yang berbeda, tapi tiga-tiganya berasal dari Allah. Dua kitab ini berasal dari Allah, namun Allah tidak menjamin kemudian kemurniannya untuk bisa sampai di akhir zaman. Kenapa? Karena kitab tersebut hanya berlaku dan hanya berlaku kepada umat yang terkhusus, yaitu Bani Israel saja. Sedangkan Al-Quran bukan untuk satu kaum, tetapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran wajibnya kemudian dijaga oleh Allah sesuai dengan firman-Nya sendiri. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu hafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Jadi Al-Quran karena sudah tidak ada lagi kitab setelahnya, maka Al-Quran itu dijaga sampai akhir zaman. Kenapa? Karena hanya Al-Quran yang dibutuhkan manusia di dalam kehidupannya saat sekarang. Bukan lagi mukjizat membangkitkan orang mati, bukan lagi orang lumpuh berjalan, bukan lagi membelah laut yang dibutuhkan. Tetapi yang dibutuhkan manusia adalah bimbingan menuju kepada Tuhan. Coba lihat Barat, mereka sampai puncak kemudian kejayaan duniawi. Temuan-temuan mereka sudah sampai ke langit, sampai ke bulan. Tapi apakah mereka kemudian bisa hidup bertuhan? Akhirnya mereka kembali mencari Tuhan yang benar itu seperti apa. Gereja kosong dan mereka cenderung menuju Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Silakan. Malam Gurunda, apa kabar? Baik, saudara Jubir. Suara saya jelas? Jelas. Jelas, cuman agak meruncing. Anda berbicara melalui kuping. Monggo dilanjut dulu teman saya Lukas tuh, silakan. Iya. Oke, Bir. Terima kasih. Ya Bang Terlalu Bir, kena ke bawahin dikit. Iya, gimana Bang Lukas? Ya, saya sudah mengerti itu bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu kitab yang terakhir dinujulkan Allah ya ke manusia. Tadi Bang Juma bilang Al-Quran yang bisa relevan dengan dunia zaman yang sekarang ini, yang dengan teknologi yang canggih. Kira-kira relevannya yang ke dunia sekarang ini di Al-Quran bisa kasih contoh Bang Juma? Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara Al-Quran, itu artinya kita sedang berbicara mengenai satu kaidah di dalam kehidupan manusia, di mana menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita selaku pemimpin ke bumi. Ya. Makanya ketika Al-Quran menarasi Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 53, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ini? Sanurihim ayatina fil afaq. Lihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Maksud daripada ayat ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan di alam semesta itu menjadikan kemudian orang yang berpikir apa yang mereka temukan di alam semesta, di laut, di darat, di udara, itu sebagai acuan untuk bahwa ada pencipta yang kemudian mengadakan itu. Nah, di mana diuraikan ini? Di Al-Quran. Ketika kemudian Rasulullah SAW bicara bagaimana dasar laut, bagaimana kondisi laut, mana kemudian tanah, bagaimana unsur tanah, apa manfaat daripada unsur tanah saja yang kemudian tercipta dari yang unsur tanah tersebut, begitu juga di udara. Maka Quran sudah menguraikan itu. Maka yang kita butuhkan pengetahuan.
Tidak. Yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran kemudian menjelaskan aran isinya. Kajian kontemporer untuk menuju mujizat Al-Quran bukan hanya secara teori, bukan bersifat metafisis ya orang-orang beriman, namun jauh daripada itu jadi sebuah kebenaran yang bersifat objektif, empiris, yang kemudian pada ujungnya dapat diyakini bahwa orang-orang non-muslim jika mereka kemudian di luar Islam menemukan keadaan di mana keadaan itu adalah hal yang menjadi yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan, ternyata di Al-Quran itu lebih dulu sudah disampaikan. Inilah yang kemudian katakan bahwa ketika kita berbicara mengenai hukum, yang kita butuhkan zaman sekarang ini adalah apa? Baik itu yang bersifat empiris atau apapun itu, yang mana kaidah-kaidah terperinci dan terstruktur oleh wahyun Al-Quran, dan ajaibnya 1400 tahun silam. Contoh misalnya jika diterangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim adanya kobaran api di dalam lautan yang diterangkan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6, Al-Infitar ayat 3, Takwir ayat 6. Bagaimana kemudian ini bisa ditemukan bahwa di dalam dasar laut itu ternyata ada kobaran api nyala. Bagaimana orang 1400 silam itu bisa menemukan itu? Tidak ada alat, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada hasil riset yang kemudian menerangkan, ada buku dari peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban Mesir, peradaban India, atau peradaban apapun sajikan sebuah pengajaran yang diasaskan dengan kaidah yang ada menjelaskan adanya api di dalam laut. Ini kalau bukan karena firman Allah menjelaskan, lalu apa lagi? Itu dia, Bang. Itu jelas itu. Jadi Al-Quran dinujul oleh Allah Ta'ala ke umat manusia dari awal sampai sekarang itu memang terus mengikuti perkembangan zaman yang Bang Juma ya. Jadi yang mau saya pertanyakan kembali Bang Juma, satu lagi itu saya tidak tahu entah sama enggak Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Mengapa ada di Al-Quran itu kataan Isa Al-Masih yang ada persamaannya dengan Yesus Kristus, Bang Juma? Apakah memang itu sudah memang sudah seperti itu di Al-Quran sudah ada, Bang Juma? Iya. Jadi kalau di Al-Quran, Bang, kan bahwasanya ada pertanyaan Allah kepada manusia yang kemudian yang disembah oleh miliaran manusia, di mana manusia yang baik ini kelak akan dihakimi oleh Allah. Kenapa dia dihakimi? Ini kita berbicara logika, mohon izin waktunya sebentar teman-teman. Al-Quran menarasikan gini. Wa isqalallah Isa bin Maryam a anta qulta lintakhizuni wa ummi haili min dunillah. Ini kan aneh ya. Kalau kita berkait dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran, ini aneh. Kok bisa ada yang kayak gini? Ketika Allah berfirman, wahai Isa Maryam, ini sedang berbicara seorang yang kemudian dicipta di atas muka bumi, lalu
Jadi yang datang di atas muka bumi ini menurut Al-Quran, ada manusia yang diutus di ini yang kemudian disembah oleh sekelompok manusia sehingga muncul data ini di dalam Al-Quran. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang ini, orang-orang tersebut, jadikan aku sebagai dua Tuhan daripada Allah. Ini Al-Quran. Muncul pertanyaan, agama mana ini yang dikena nih? Kok ada bisa kemudian orang yang disembah selain daripada Allah? Siapa agama yang menyembah manusia selain daripada Allah? Ternyata Kristus. Kenapa kita kaitkan kepada Allah? Karena Allah yang datang kepada para nabi. Kepada Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Musa, ke Daud, Salomo, Isa alaihis. Di antara mereka kemudian Abraham, Musa, Daud, di antara mereka ada yang disembah oleh. Ternyata yang disembah oleh manusia cek per cek diganti menjadi Yesus. Nah ini makanya kalau hari ini andai saja Yesus itu datang di tengah-tengah kita, teman-teman Kristen memanggil Yesus, Yesus tidak akan balik, bang. Kenapa? Itu bukan namanya. Tapi kalau dia dipanggil Isa, pasti dia balik. Karena dalam bahasa Aram disebut Isa. Nah inilah kalau Anda berkata kenapa di dalam ada Isa, kenapa di dalam kami ada Yesus? Karena sebenarnya kita secara tentang oknum yang sama. Yang membedakan ke perspektif cerita. Cerita dalam Al-Quran dan cerita di dalam kitab saudara. Akan adalah Al-Quranul Karim itu kami imani berasal dari langit yang maha menyaksikan. Makanya beliau mengatakan, in kuntu qulda alimtah ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka anta 'allamul ghuyub. Apakah kamu yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada apa? Kata Isa, maha suci engkau mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ini seirama dengan Yohanes 9. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintah dan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jika mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahui Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, kata Isa alaihissalam. Tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau mengetahui segala yang gaib. Berarti kejadian 2000 tahun yang lalu yang tahu itu adalah Allah. Maka kemudian menceritakan itu kepada Salam perihal apa yang terjadi pada masa 2000 tahun tersebut. Tetapi ada enggak di dalam kitab kanonik juga ada yang bahwa Yesus begini, Yesus begono, Yesus begini, Yesus begono. Sekarang permasalahannya yang menceritakan adalah orang yang sesama Yesus kah? Orang yang duduk bersama dengan Yesus kah? Orang yang kejaran dengan Yesus kah? Atau mereka nabi bukan rasul, tetapi hanya yang kemudian kitabnya diloloskan pada saat konsili, lalu dijadikan ini sebagai firman. Untuk menelaah itu mari kita uji. Apakah Yesus Lukas? Untuk mengebal catatan-catatan Lukas, Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Begitu banyak 14 buku yang oleh Paulus. Sedangkan Yesus hanya memiliki waktu 3 tahun mengajar. Dia mengajar Yohanes. Kapan dia mengajar Lukas? Kapan Paulus? Kapan dia mengajar Matius? Sedang menulis ini bukan cuma satu bab kitab. Kitab-kitab mereka itu clipping kemudian ketika dikumpulkan dari mereka. Tidak pernah. Sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada mereka telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kitab saudara dituliskan jauhan tahun setelah Yesus itu tidak ada di dunia. Lalu mana firman yang tadi? Kok baru diselidiki, baru disusun, baru dipersaksikan dari kesaksian, kesaksiannya pun tidak tahu siapa sih. Lalu Yesus menyampaikan firman yang engkau berikan telah mereka, telah aku sampaikan. Berarti murid sudah. Ya, silakan. Orangnya udah nggak ada.
Oh Atau iya, kemana? sorry. Iya, soalnya Udah saya lah. tutup mata soalnya. Iya. Nggak tahu beliau kemana. Silakan. Daman, silakan Bang Handi. Tapi saya tertarik nih Bang Juma mengenai apa namanya peristiwa ada api di dalam laut. Itu luar biasa. Itu suatu apa namanya penemuan yang luar biasa dan sinkron sih apa yang dikatakan oleh Quran itu juga dikonfirmasi oleh fakta-fakta ilmiah atau fakta-fakta sejarah bahwa memang ada apa namanya lautan api dalam tanda kutip Berni Islam ya? Ya Berni Islam. Lah, lihat dari profil ini jubir Bang Sugi. Bang Sugi lu Enggak, soalnya kok itu apa salib biru itu. ini jubir Bang Memang Sugi. Beliau masih Kristen beliau. Oke, lanjut dulu ya Bang Sugi ya. Kristen ya? Iya. Oke, lanjut. Oke Bang. Jadi Sudah orang lama beliau ini. Orang lama Kristen ini, Pak Jubir ini dulu 6 tahun berguru sama saya nggak lulus. Terusin. Oke, jadi itu luar biasa. Jadi maksudnya ada konfirmasi gitu. Tapi kalau ketika yang membuat saya kaget itu ketika Gurunda mengatakan bahwa tidak ada kitab suci dimanapun yang mengatakan itu dan hanya Quran sebagai penyempurna. Jadi menurut Gurunda bahwa kitab-kitab terdahulu itu tidak pernah menuliskan hal-hal seperti itu. Maka menurut saya sih ya mungkin itu hanya kurang informasi saja untuk Gurunda. Sebab di dalam Alkitab itu begitu banyak. Kita bisa lihat di Wahyu, di kitab Wahyu, kitab Markus, terus juga di Yesaya ada begitu banyak istilah-istilah api di dalam lautan itu. Walau memang konteks itu ya berbicara tentang penghukuman. Tetapi mengenai kata api di dalam lautan itu bukan sesuatu hal yang baru karena sudah familiar pada orang zaman-zaman pada waktu itu. Nah, Bang Juma melihat ini bagaimana menanggapinya? Silakan. Ya, baik. Jadi yang Anda maksud itu salah satunya adalah Wahyu 20 nomor ya. Nomor 20 bukan? Ya, bukan. Kan kemudian iblis tatkan mereka parkan ke dalam lautan api dan bukan itu. Gurunda suaranya putus-putus loh Gurunda. Nge-lag banyak hilang. Saya izin Matius 8 ayat 11 sampai 12, Matius 22 ayat 13 sampai 14, Matius 25 ayat 30 sampai ayat 25 sampai 30. Dan masih banyak lagi Markus 9 ayat 43 sampai 48. Jadi istilah-istilah atau apa namanya? penemuan kata-kata api sebentar dalam Bang lautan Jubir. itu, ya. Bang Zumanya itu apa nge-lag itu sinyalnya, hilang suaranya. Saya izin ke host dulu sebentar host. Mungkin Bang Ibes kebetulan ada yang mau login katanya. Host cek. Ini kebetulan Gurunda suaranya juga putus-putus loh. Kok malah turun? Ya putus-putus banyak ini. Kalau suara saya kedengaran Ustaz Alip? Jelas. Agak sih mana kau otomatis tak buka. Ya itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu Bang Juma kepental juga kan? Silakan open cam Mbak. I love you. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial deh saya seumur-umur tuh gak open cam ya udah hadiah buat kamu nih. Jadi kita mau ngapain ini? Mau syahadat? Saudara kita ini mau... Aduh, jangan di close camnya Mbak. Ya. Halo. Oh iya. Silakan Bang Juma, monggo. Kenapa Bang Juma jadi nepers ya? Halo. Bang Juma kayaknya sinyalnya nih.
Mungkin jaringannya kali. Ya silakan ditanya-tanya dulu Bang Andi. Udah lama mempelajari Islam, Mbak? Belum lama. Belum lama? Berapa bulan? Baru 2 minggu gitu sama teman. Masya Allah, 2 minggu dalam waktu sesingkat itu kok bisa tertarik kepada Islam ini. Apa yang menjadi apa Mbak? Yang menarik itu apanya gitu? Yang menarik itu pada saat didoakan dan dengar-dengar lagu agama Islam gitu. Itu rasanya nyaman dan tentram. Bukannya lagu-lagu di Kristen, lagu-lagu rohani lebih syahdu enggak? Memang lebih syahdu, tapi itu rasanya agak menyentuh hati itu. Masya Allah, memang ya. Kalau sudah dapat hidayah ini, Masya Allah. Monggo Ustaz Talib. Lah, dimonggoin. Oh iya, Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, kita langsung syahadat ya. Ya, yang penting mbaknya tidak ada paksaan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, kan intinya itu. Memang benar-benar tulus dari hati ingin memeluk agama Islam. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, kan gitu ya. Ditanya dulu agama sebelumnya gitu loh. Purani. Ya kan belum dipublish. Ya, dari agama mana Mbak sebelumnya agamanya? Saya agama Kristen Protestan. Protestan gitu ya. Malam ini kita bisa langsung bersyahadat. Kenapa menangis? Bisa ya, Mbak? Kalau memang sudah bersedia, yuk kita bersyahadat sama-sama yuk. Disaksikan 5.700 manusia di TikTok dan di channel saya 2,2 manusia, 2.200 manusia. Anda ditonton dan disaksikan kurang lebih 10.000 manusia pada malam hari ini. Gimana? Kita masuk ke syahadat? Bisa? Siap? Siap. Oke, baik. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Jangan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, jadi saudari kita selamat datang di Islam.
Semoga dengan menjadi seorang Islam bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Sebagai orang Islam tentu kita diminta untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ya. Ada yang kurang satu lagi, Akhi? Hablum minan nas. Ya. Dan saya minta Anda Ada yang kurang satu lagi. mempersaksikan, ikuti saya ya. Ya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Kalau kau keluarkan. Ini pendeta Dedek kalau mendengarin sedih lagi, jemaatnya hilang satu nih. Monggo Ustaz Alif langsung didoakan Ustaz Alif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya tafadhol tausiah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh guruku. Bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan? Oke, cek Mbak ya. Sepertinya pada ngelag. Halo? Ya, cek. Ada nggak suara? Oke. Ada. Baik, kalau gitu saya silakan Bang Ibes, lanjut. Ini apa Ustadz, namanya sesuai sunnah yang ya kita apa? Ada tidak namanya tadi disiapkan? Apa beliau minta diganti namanya? Nama beliau Magdalena. Ya, betul. Ya. Tunggu Banjuma aja yang ngasih nama kalau dia minta ke Banjuma. Karena Banjuma yang syahadatkan dia. Mungkin di Japri aja nanti. Oish. Oke, Ukti. Alhamdulillah ya, sekarang sudah sah masuk Islam. Yang tadi yang dikhawatirkan sudah saya arahkan. Nanti Bang Robi yang akan Bang Robi dan saya yang akan memantau setiap apa yang dimau Mbak Magdalena ini. Untuk sekarang ini, setelah ini nanti Mbak Magdalena silahkan dibuka headsetnya, terus handphonenya dibuka, semua yang terkena air, yang nggak boleh terkena air dibuka, tapi pakai aja bajunya dengan apa yang dipakai sekarang, lalu guyur badannya, niatkan niatnya apa ya, Ustadz? Lupa saya. Ditaubat. Niat mau ditaubat. Iya. Niat taubat. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, dalam hati. Ya, Mbak ya. Izin boleh nanya-nanya nggak ke dia nih? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Mic-nya diangkat naik, Mbak. Ya. Mbak, di dalam keluarga baru Mbak yang bersyahadat atau sudah ada keluarga yang lain memeluk Islam? Baru saya, Pak. Insyaallah. Orang tua masih ada, Mbak? Kalau orang tua masih ada, Mbak ini Ustadz Alif, tolong dijelaskan sih kalau sudah mualaf itu dosanya, terus amal ibadahnya seperti apa, dan ya, minta dipandu mendoakan kedua orang tuanya. Ustadz Alif, tafadhol. Ustadz Alif. Maaf Ustadz, sekarang Iya. Meluk Islam bersyarat. Ya, silakan Ustadz.
Iya, kayaknya memang lagi agak berat ini TikTok ya. Makanya kita sedikit nasihat buat orang yang baru terkait, mbaknya mungkin sudah paham atau belum, namun sudah menjadi tugas kami seorang muslim menyampaikan dahulu beberapa poin yang memang untuk mbak ketahui ya, sebagai nasihat atau saling mengingatkan dalam kebaikan. Di antaranya adalah ketika masalah masuk ke dalam Islam itu tidak ada paksaan. Namun ketika Anda sudah menjadi seorang mukminah, seorang muslimah, maka perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amanu udkhulu fi tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Bahwa perintahnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Menyeluruhkan segala bentuk perintah kewajiban laksanakan, segala bentuk jangan tinggalkan. Lakukan dari awal kemampunya. Sholat menjadi kewajiban, tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat di dalam syariatnya. Selagi Anda bisa, selagi Anda sanggup, selagi Anda mampu, maksudnya selagi Anda hidup, maka Anda wajib menjalankan sholat. Nah, lalu di dalam Al-Quran kaidah, ketika seorang menjadi seorang mukmin, mukminah, mu'alaf, bagaimana ketika ada anggota keluarga yang memang belum mu'alaf atau seiman, orang tua, misal Al-Quran sudah memberikan panduan, wa in jahada alla an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tutihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kamu jangan ikuti tentang keimannya, namun jadilah anak yang baik kepada orang tua. Tetap bersikap baik, muamalah sikap baik orang anak, turut pada orang tua tetap ikuti, dan masalah ibadah dan keyakinan jangan diikuti. Di luar itu, jadilah anak yang soleh. Di Islam itu garisnya keimanan tidak ada toleransi, tidak harus ikut campur, tetapi masalah bersikap baik anak kepada orang tua tetap dijalankan. Kalau sebelumnya Anda sudah kepada orang soal baik kepada orang tua sikap, dalam Al-Quran berkan bahwa hasiban nas ayyutroku ayyakul amanna hum la yuftan. Manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja ketika beriman, ketika mengajukan dua kalimat dan seterusnya, tidak, itu akan mendapat ujian. Jadi memang konsep di dalam Islam itu adalah ujian bagi manusia. Mbaknya kan bang warga entas Ustaz, putus-putus. Apa saya yang nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak suaraku nih? Dengar. Ustaz Ali putus-putus. Oke. Ustaz Ali yang putus-putus. Ya udah diambil alih dulu aja. Ustaz Ali itu Anda baru bersyahadat, dosa Mbak menurut ajaran sampai detik ini 0. Tapi amal kebaikan di masa lalu itu tetap ada sampai saat ini. Untuk itu sekiranya Mbak doakan dua orang dan seluruh keluarga ikut Mbak memeluk Islam se-Indonesia ya, nggak apa-apa. Pakai aja. Siap. Pakai mic didekatkan Mbak. Baik Pak. Tadi hukum taklifi, aduh apa tuh? Masalah hukum taklifi udah dibicarakan tadi. Maksudnya belum berat-berat dulu hukumnya, yang jadi dulu sederhana. Maksudnya gini Ustaz, dalam satu riwayat dan bahkan di kitab Al-Mahalli sendiri Qulyubi begitu. Nggak begitu masuk Islam kan taklifi kepada sholat udah wajib, cuman dimudahkan seperti itu. Kayaknya Oke, mungkin sudah selesai kali ya? Biar bisa ini Gurunda izin. Ya, proses ini
intinya KTP-nya dan juga kemudian hal-hal yang kemudian dibutuhkan sebagai seorang mu'alaf nanti Siap. bisa kemudian dihubungi. Di sini ada Dinda Rashid, biar beliau yang langsung menangani tentang sertifikat mu'alafnya nanti. Lanjutkan ke sekretaris kita seperti itu. Terus Mbak ini karena sudah Islam, karena sudah memeluk agama Islam, silakan mendatangi majelis-majelis pengajian ya di masjid, sampaikan kepada mereka bahwa saya seorang mu'alaf. Insya Allah kalau disampaikan seperti itu akan dibimbing oleh mereka yang punya kompeten di masjid. Ibu di kota mana Ibu? Mbak ini di kota mana? Saya Jakarta Selatan. Jakarta, apalagi di Jakarta. Insya Allah banyak masjid. Di sana Ibu bisa belajar tentang Islam dengan baik. Amin. Amin. Oke, mungkin segitu ya. Nanti KTP-nya kirim kemana ini? Ke saya Gurunda. Oh iya, nanti berhubungan langsung sama Bang Arasid ya Mbak. Oke. Oke, Mbak Magdalena. Apakah ada nama? Gurunda? Ya tergantung dari beliau. Mau pakai nama Islam atau gimana? Harusnya sih diganti namanya. Atau ditambahkan aja kata Maryam atau Siti Magdalena. Maria Magdalena gitu. Iya bisa, Maria Magdalena. Host izin naikin yang koin yang tadi. Oke, gimana? Uti mau ditambah? Kalau Maria Magdalena kan itu Kristen Katolik. Ya udah, ya sudah Maria Magdalena kalau gitu. Siti Mariaman. Tapi kebanyakan nonton katanya Aisyah. Ya boleh. Aisyah juga boleh. Aja dulu. Matikan output sampingnya dulu. Silakan lanjut ke Mbak bisa digedein suaranya nggak Mbak? Mbak, aduh. Nggak bisa pas Ya, tutup aja. aku sudah pada tidur. Ya. boleh nanya nggak sama Ilov ini? Ya boleh boleh. Ya, mohon maaf, kamu berapa lama kenal sama saya? Baru semalam. Malam. Lewat WA berapa lama? Lewat WA baru 1 hari. 1 hari. Masya Allah. Jadi, saya bingung. Baru berarti ya. Silakan dilanjut. Saya bingung jawabnya. Aduh sedih sebenarnya. Terharu gitu Pak. Tidak. Gitu. Apakah saya pernah memaksa untuk masuk agama di Islam ini? Ada paksaan dari saya atau di mana? Apakah ada? Nggak ada paksaan. Baik, jadi takutnya jadi nantinya teman-teman kita itu, wah takutnya disangka kamu kenal sama saya, disangka itu nanti dipaksa Bang Robi gitu. Saya nggak ada pemaksaan, karena beliau kepengen mengenal lebih jauh dari agama Islam. Kalau beliau dapat hidayah, langsung saya kenalkan sama Abang Arsyad ini gitu kan, lebih paham dan Arashid. Maaf. Arashid ya. Jadi saya minta bimbingan dari beliau untuk kasih tahu dan arahannya seperti itu sih. Itu Ustadz Zuma. Saya bukannya membimbing, tapi cuma menjawab setiap pertanyaannya yang bisa saya jawab. Apa namanya pertanyaannya mungkin? Bukan membimbing matanya. Alhamdulillah beliau tadinya hanya mau belajar, tapi saya arahkan, alangkah indahnya kalau memang Mbak belajar dengan keadaan yang sudah Islam, insya Allah itu sudah lebih indah. Dan alhamdulillah ternyata memang beliau sudah siap
Dan makanya langsung saya arahkan di sini. Karena apa? Pertama, saya masih nggak pede. Dan juga kedua, cuman bertiga di telepon juga nggak. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya ada yang lebih inilah. Lebih afdol kalau Gurunda Zuma kita dengar langsung. Seperti itu. Oke, mungkin sesi ini sudah selesai kali ya. Gurunda. Silakan dulu, nanti kita jalur ini aja nggak apa-apa. Siapa Melove kalau mau turun aja nggak apa-apa. Nanti dipantau ya, Akhi, dipantau ya ininya. Yang tadi itu semua yang belum ada. Amin, amin, siap. Amin. Oke, Mbak. Iya, aku nanya boleh satu lagi nggak boleh? Nanya sekali lagi. Melove, Iya boleh, boleh. pernah nggak kamu ketemu saya? Belum. Belum pernah sama pernah sekali. sama sekali. Takutnya ada pertanyaan sampai lupa ketemu. Nah, nggak apa-apa kalau itu kan biar Kristen ada kerjaan yang nge-framing. Kan emang gitu kerjaannya, udah biarin aja. Udah Ukhti ya. Alhamdulillah sekarang mohon maaf dari tadi setiap sekarang salammu akan saya jawab dengan lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oke, tes dulu. Turun ya berarti ya. Tes dulu. Nah, tes dulu kakak, kasih salam buat orang muslim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Ukhti ya.